Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesehatan yang luar biasa, sehingga kita dapat melakukan berkumpul secara virtual dalam grup ini untuk membahas sedikit materi tentang pengertian iman kepada Rasul, pentingnya iman kepada Rasul, sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul, dan juga hikmah atau ibrah iman kepada Rasul. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Fatoni, NIM 2011190420, dan juga kedua rekan saya yang yakni Mas Wildanu Mukhalladun dan juga Mbak Jihan Nafis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama kepada Mas Wildan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman, kita itu sering mendengarkan istilah Nabi dan Rasul, namun kita jarang mengetahui apa sih perbedaan dari Nabi dan Rasul itu. Nah, perlu kami jelaskan bahwa Nabi itu ialah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, namun itu diajarkan untuk umat-umatnya. Nah, jadi perbedaan dari Nabi dan Rasul itu seperti itu. Kita masuk ke materi kita, yaitu tentang pengertian iman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah tertera dalam rukun iman yang nomor 4. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul dan Nabi, beriman kepada hari kiamat, dan terakhir keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasulullah yang tertera dalam rukun iman nomor 4. Nah, dalam pengertiannya, iman kepada Rasulullah ialah yang telah kita sampaikan di makalah itu, meyakini bahwa mereka itu adalah manusia pilihan Allah untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Nah, jadi seseorang yang memang mempercayai atau beriman kepada Rasulullah, berarti dia bahwa telah percaya Rasul itu menyampaikan ajaran-ajarannya yang telah didapatkannya dari Allah, yang diajarkan untuk para umat-umatnya. Jadi para Rasul itu memiliki sifat maksum, terjaga dan terpelihara dari segala dosa. Nah, kita masuk langsung ke sifat wajib Rasul. Nah, yang telah disampaikan dari makalah ini yang kami kutip dari kitab. Nah, jadi sifat Rasul itu ada 4. Yang pertama kita sampaikan ialah asidik. Ini memiliki sifat jujur, benar atau jujur. Nah, ini sifat Rasul yang sudah pasti dimiliki oleh Rasul, tidak pernah berbohong dan juga tidak pernah berbohong kepada Allah dan para orang lain. Ini seperti disebutkan Nabi Ibrahim pada ayahnya bahwa menyembah berhala termasuk perbuatan yang salah. Nah, apa? Karena itu adalah ajaran yang benar. Nabi Ibrahim tidak berbohong. Ayah itu perbuatan yang salah, menyembah berhala. Tidak boleh. Itu adalah salah satu contoh asyidku. Selanjutnya al-amanah. Sifat kedua al-amanah, yaitu berarti dapat dipercaya. Sifat ini sifat yang harus dimiliki oleh
Rasul Allah. Ini dapat dipercaya. Kita ambil contoh seperti kisah Rasulullah berdagang. Selama Rasulullah berdagang dulu, Rasulullah tidak pernah yang namanya seperti gimana ya, tidak membangkang dari tuanya. Dulu kan Rasulullah ikut Siti Khadijah ya, Rasulullah menjadi anak buah dari Siti Khadijah sebelum Rasulullah dinikahi oleh Siti Khadijah. Rasulullah diberitahu ini harganya ini, jadi Rasulullah melakukan apa yang telah disampaikan oleh Siti Khadijah dalam berdagangnya. Selanjutnya tabligh, berarti menyampaikan wahyu ya. Ini menyampaikan wahyu sesuai dalam pengertian Rasul tadi ya teman-teman, bahwa Rasul itu adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah disampaikan kepada umatnya. Seperti halnya kita ambil contoh Nabi Muhammad itu, seperti halnya Nabi Muhammad yang menyampaikan semua ayat-ayat Al-Qur'annya kepada umatnya, dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Semua wahyu dari Allah disampaikan kepada umatnya. Karena apa? Al-Quran itu menjadi pedoman umat Islam dalam menjalankan semua syariat-syariat agama Islam. Selanjutnya yang terakhir yaitu Al-Fatonah. Fatonah itu memiliki sifat kecerdasan. Kita memiliki teman yang bernama Fatoni. Fatoni itu berarti cerdas ya, seperti Al-Fatonah ini. Al-Fatonah itu adalah sifat Rasul ya, harus dimiliki Rasul, memiliki kecerdasan yang intelektual ya, tinggi, atau mampu memerangi kaum yang masih belum berada di jalan Allah, mengajak mereka untuk berada di jalan Allah SWT. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akan menjelaskan tentang tugas-tugas para rasul. Nah, di sini akan saya jelaskan dengan singkat saja agar tidak memakan waktu yang banyak. Tugas-tugas para rasul. Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi telah menjelaskan tugas-tugas rasul. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyampaikan dakwah. Para rasul adalah duta-duta Allah pada hambanya. Membawa wahyunya, tugas pertama mereka adalah menyampaikan amanah yang mereka emban ini kepada hamba-hamba Allah. Hal ini sudah tertulis dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Jika yang diwahyukan bukan sesuatu yang dibaca, maka menyampaikannya adalah dengan menjelaskan perintah dan larangan, makna-makna dan ilmu yang diwahyukan oleh Allah tanpa mengubah artinya. Sebagaimana penjelasan dengan kata-kata, wahyu juga bisa dijelaskan dengan perbuatan, seperti perbuatan Rasulullah dalam sholat, sedekah, haji, dan lain sebagainya, merupakan penjelasan bagi banyak nas-nas Al-Quran. Dan yang kedua adalah mendakwahkan ajaran Allah. Tugas Rasul yang kedua ini bukan hanya sekedar menyampaikan dan menjelaskan kebenaran. Mereka juga wajib mengajak manusia untuk menerima dakwah, menerapkannya dalam diri mereka baik secara keyakinan, perkataan, ataupun perbuatan. Dalam masalah ini bisa dibaca dengan bisa kita kembali kepada kisah Nabi Nuh. Bagaimana usaha yang ia lakukan selama 900 tahun. Ia mengajak mereka siang dan malam. Ia mengajak umat Nabi Nuh itu tidak akan tersesat dalam hidupnya. Nah, yang lainnya juga bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Lakukan tugas tersebut di masa hidup mereka. Mereka menegakkan hukum Allah di tengah-tengah manusia. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 18 dan Quran Surat Shad ayat 26. Adapun hikmah iman kepada Rasul adalah yang pertama yaitu memiliki akidah yang benar. Orang yang memiliki keyakinan sungguh-sungguh kepada Rasul Allah sudah pasti memiliki akidah yang benar karena dia meyakini rukun iman. Yang kedua adalah rajin beribadah. Seorang yang telah beriman kepada Rasul Allah dengan benar, ia akan gemar menjalankan ibadah. Yang ketiga adalah bermuamalah dengan sesama manusia secara baik. Mereka yang mengimani para Rasul Allah akan meneladani kehidupan para Rasul Allah dalam bermuamalah dengan sesama dan
Dan implementasinya adalah misalnya cara bergaul dengan orang yang lebih tua, kaum lemah, kaum wanita, dia akan lebih menghormati, atau cara berdagang dan berusaha yang dilandasi dengan kejujuran. Yang keempat adalah memiliki akhlak yang mulia. Para nabi dan rasul adalah pribadi yang berakhlak mulia. Dengan mencontoh perilaku mereka dalam bersikap akan membentuk akhlak seseorang menjadi mulia. Yang kelima adalah menjadi pemimpin yang berani dalam membela kebenaran. Sikap para rasul Allah yang berani dalam menyiarkan ajaran Allah dan menjadi pemimpin yang bijaksana akan menjadi contoh bagi mereka dalam memimpin di lingkungan tempat tinggal. Yang keenam adalah terhindar dari perbuatan yang sesat. Ajaran yang dibawa oleh para rasul berasal dari Allah, bukan semata berasal dari hawa nafsu mereka sendiri. Ajaran yang mereka bawa berisi kebaikan dan pedoman dalam menjalani kehidupan agar selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah telah kita simak secara bersama-sama mengenai pengertian iman kepada Rasul, hikmah iman kepada Rasul. Harapan kami agar para audiens semua dapat mengambil hikmah iman kepada Rasul dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kami dari kelompok 7 undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami, dan ada baiknya untuk Bapak dosen kami mengharap sedikit banyak ada tambahan materi dari Bapak dosen untuk menyempurnakan makalah kami. Akhirnya cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.